Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya kita bisa dipertemukan dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kebodohan menuju kenikmatan ilmu. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 9 PAI, yaitu materi keempat di semester ini mengenai beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Sebelum kita menuju ke pembahasan lebih lanjut, kita awali pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian berpikir tentang takdir atau kematian atau juga kesehatan? Apakah semua itu terjadi dengan sendirinya atau dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentu kita akan bahas ini lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Nah, maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan dapat memahami penjelasan mengenai iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menghubungkan dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar dengan sifat tawakal serta hubungannya terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Yang ketiga, menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, menyajikan paparan hubungan sifat ikhtiar dan tawakal atas takdir mu'allaq dan takdir mubrom terhadap ketenangan dan ketentraman hidup seseorang. Dan terakhir, menyajikan paparan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan awali dengan sebuah gambaran alam semesta. Anak-anak bisa perhatikan bahwa ternyata alam semesta ini ada karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini semua kaitan dengan qada dan qadar. Untuk itu kita perlu mengetahui pengertiannya. Secara bahasa, qada berarti hukum, ketetapan, keputusan atau kehendak. Secara istilah, qada berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman di mana segala sesuatunya belum diciptakan. Sedangkan qadar secara bahasa memiliki arti kepastian, ukuran, kekuasaan, atau perwujudan kehendak. Namun secara istilah, qadar berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Artinya kalau kita bisa ibaratkan, qada itu adalah rencana, sedangkan qadar adalah kenyataan atau perwujudan dari rencana itu. Jadi qada dan qadar ini tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan satu sama lain. Qada dan qadar bisa diartikan pula sebagai takdir. Nah, qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman yang keenam. Berbicara rukun iman, iman kepada qada dan qadar memiliki arti percaya dengan cara hati yang yakin, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk setiap makhluknya. Begitu. Jadi, kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik mengenai diri kita, orang lain maupun tentang alam semesta, semuanya ada dalam kehendaknya. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, dalil naklinya terdapat dalam beragam ayat di dalam Al-Quran, namun di antaranya di sini Ibu sampaikan 2 ayat yang berkaitan dengannya. Yang pertama yaitu Quran surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, yang artinya dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
Kemudian di ayat lain di Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa ambil hikmah bahwa Allah sudah menciptakan alam semesta, kita, dan semua yang ada ini dengan ukuran-ukuran tertentu. Allah sudah rencanakan, Allah sudah tentukan, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi meskipun hanya Allah yang mengetahuinya, lantas kita tidak boleh hanya berdiam saja menunggu nasib. Tentu kita punya kewajiban untuk ikhtiar, memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada salah satu contoh kisah yang berkaitan dengan ikhtiar itu sendiri adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW, seorang Arab Badui datang menghadap Nabi dengan menunggang kuda. Setelah sampai orang tersebut lalu turun, kemudian langsung menghadap Nabi tanpa terlebih dahulu mengikat kudanya. Nabi pun saat itu langsung menegur orang itu, "Mengapa kamu tidak mengikat kudamu?" Lalu orang itu menjawab, "Biarlah saya bertawakal kepada Allah." Di situ Nabi bersabda, "Ikatlah kudamu, setelah itu bertawakal kepada Allah." Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah bahwa ikhtiar itu punya peran di dalam takdir yang Allah berikan kepada kita. Artinya, kita tahu kita punya takdir. Kita tahu bahwa Allah menentukan segala sesuatunya sudah berdasarkan ukurannya. Tapi kita juga punya peran untuk berikhtiar atau berusaha sebaik mungkin atas takdir yang kita terima. Sehingga Allah pun akan memberikan yang sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan itu. Ya, jadi ikhtiar dulu baru hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu contoh lagi kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Anita di sini cita-citanya sebagai seorang pegawai bank. Tentu ketika ingin menjadi seperti itu, maka ia pun setelah lulus kuliah di jurusan ekonomi untuk menunjang cita-citanya tersebut. Namun akhirnya setelah lulus, ia menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan menjadi pegawai bank. Kita bisa ambil hikmah bahwa kita bisa berencana, namun apa yang terjadi ke depannya kita pun tidak bisa memastikan, gitu ya. Tapi senantiasa apa yang sudah terjadi itu pun juga bukan berarti sia-sia atau tidak berguna. Artinya, ketika memang Anita di sini menjadi seorang pedagang elektronik, bukan berarti itu suatu keburukan baginya, namun pasti itu yang terbaik buat dia. Dan begitupun sebelumnya dia sudah berkuliah untuk menjadi seorang pegawai bank, tidak ada yang sia-sia. Tentu ilmunya akan tetap bisa bermanfaat untuk dirinya. Begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan takdir sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mu'allaq, yang kedua ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq secara bahasa berarti sesuatu yang digantungkan. Secara istilah, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Ya, dapat dipahami ya. Jadi takdir mu'allaq itu kita punya peran untuk bisa mewujudkan atau menjadikan takdir itu sesuai dengan apa yang diharap. Kemudian takdir mubrom. Secara bahasa, takdir mubrom berarti sesuatu yang sudah pasti, tidak bisa dielakkan. Artinya, ini sudah menjadi ketentuannya. Kita bisa lihat pengertiannya. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Artinya, kita tidak punya peran untuk bisa ikut andil dalam takdir itu, tapi kita bisa mempunyai sikap menerima takdir yang Allah berikan. Begitu ya. Nah, penjelasan rincinya sebagai berikut. Takdir mu'allaq ini ada di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Artinya, kalau kita mau lebih baik, kita perlu mengubah diri untuk menjadi lebih baik.
Kalau kita tidak berubah, ya tentu Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita harapkan kalau tidak ada perubahan dari diri kita, begitu ya. Artinya takdir itu ada di titik terakhir kita berusaha. Jadi kita berusaha dulu, pasti itu adalah takdir terbaik. Jadi kita perlu untuk memaksimalkan peran kita untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap takdir yang Allah berikan. Nah, contoh-contoh takdir mu'allaq itu diantaranya yang pertama kepandaian. Kita ingin pandai, kita ingin rajin, tentunya dengan ikhtiar. Apa? Rajin belajar, disiplin, waktu, begitu ya, kemudian tekun, dan sebagainya. Jadi tidak bisa didapat orang yang pandai itu dengan berpangku tangan saja, dengan malas-malasan saja, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kesehatan. Kita ingin sehat dengan cara apa? Makan makanan bergizi, olahraga teratur, menjaga kesehatan dan kebersihan. Tentu itu menjadi bekal supaya kita bisa sehat. Jadi tidak bisa dengan bermalas-malasan saja gitu ya, atau tidur saja, tidak bisa. Kemudian terakhir kemakmuran. Kita ingin jadi orang yang sejahtera, kehidupannya terjamin, itu dengan cara apa? Giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, ya. Begitu. Jadi tidak bisa kita ingin menjadi orang yang kaya raya atau barangkali hidupnya sejahtera tapi kita tidak berusaha, tidak akan bisa mendapatkan itu, ya. Jadi takdir mu'allaq sekali lagi merupakan takdir yang kita punya andil untuk berperan di dalamnya, untuk mewujudkannya. Kemudian takdir mubrom. Nah, takdir mubrom ini terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh takdir mubrom itu adalah ajal atau kematian. Tentu, takdir mubrom adalah takdir yang sudah pasti. Kita tidak bisa untuk mengubahnya, begitu ya. Contoh-contoh lainnya adalah yang pertama jenis kelamin. Perempuan atau laki-laki Allah sudah tentukan, kita tidak bisa memilih. Kemudian warna kulit, usia, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, itu sudah dalam sunatullah ya, seperti itu adanya. Kemudian kematian dan juga keadaan dan juga kejadian kiamat. Tentu semua itu sudah ada dalam rencana dan takdirnya yang tidak kita bisa ikut campur di dalamnya. Tugas kita hanyalah bisa menerima itu dengan lapang dada. Begitu ya. Nah, kemudian hikmah. Setelah kita tahu pengertian qada dan qadar, contoh-contohnya, begitu pula pembagian takdir beserta contoh-contohnya, tentu semua ini ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nah, di antara hikmah beriman kepada qada dan qadar itu melatih diri senantiasa ikhlas, ridho, lapang dada, dan berjiwa besar. Tentu ya, ketika kita sudah yakin dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, tentu hal ini bisa dilatih. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk punya etos kerja yang tinggi. Artinya kita sebagai siswa, kita bisa mengambil manfaat dengan kita beriman kepada takdir, kita akan semakin rajin dalam belajar, tekun, disiplin waktu, karena kita tahu bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita ketika kita mau berupaya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, melatih diri senantiasa berdoa untuk menggapai suatu tujuan. Nah, ini juga sama, ketika kita sudah yakin dengan takdir, kita tidak hanya akan menyandarkan semua itu atas kehendak kita, tapi semua itu terjadi juga atas kehendak Allah, sehingga kita pasti akan berusaha dengan juga berdoa kepadanya. Kemudian yang keempat, melatih diri senantiasa bersyukur dan bersabar ketika mendapatkan nikmat ataupun cobaan. Nah, tentu bekal sabar dan syukur ini merupakan bekal yang sangat penting bagi seorang muslim. Ketika kita diberikan nikmat atau kebahagiaan, maka kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, dengan senantiasa beribadah dengan giat, begitu ya. Kemudian ketika kita diberikan cobaan, tidak lantas kita berkeluh kesah, tapi kita punya sabar, kita sabar dalam menghadapinya, begitu. Yang kelima adalah melatih diri senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong. Tentunya ketika kita beriman kepada takdir, yakin akan ketentuan atau takdir, yakin akan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka senantiasa kita akan
percaya bahwa apa yang kita usahakan tentu bukan atas kerja keras kita saja, ya, tapi di situ ada kehendak Allah yang menentukan, sehingga kita akan dilatih untuk memiliki sifat rendah hati. Kemudian yang keenam, melatih diri senantiasa bersikap optimis dan husnuzon kepada Allah. Tentu ya, ketika kita beriman kepada takdir, kita akan senantiasa memiliki pandangan yang positif dan selalu berprasangka baik atas setiap takdir yang Allah berikan. Lalu yang kedelapan, melatih diri senantiasa memiliki jiwa yang tenang. Tentu ya, ketika kita yakin terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita tidak akan merasa cemas, galau, ataupun gelisah, karena kita sudah punya kepercayaan bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kesembilan, melatih diri senantiasa bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar dengan maksimal dan berdoa. Artinya, ketika kita sudah berusaha, kemudian berdoa, serahkan padanya, tentu itu yang menjadi titik akhir kita dalam kita berusaha. Artinya kita berupaya, kemudian kita doa dan serahkan hasilnya padanya, karena yang terjadi pada kita tentu atas hasil usaha kita juga di dalamnya ada kehendaknya yang menentukan. Seperti itu. Mudah-mudahan hikmah atau manfaat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita perteguh keyakinan terhadap takdir supaya hikmah-hikmah ini bisa kita dapatkan. Begitu. Baik, untuk tantangan hari ini, silahkan anak-anak kerjakan refleksi pembelajaran pada tayangan ini, di mana anak-anak silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini, catat pada buku catatan masing-masing, dokumentasikan berupa foto atau PDF, usahakan tulisannya terbaca dengan jelas ya, dan kirimkan ke Google Classroom. Pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya yang pertama, apa yang kamu lakukan jika keinginanmu terwujud? Apapun ya bentuknya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu lakukan jika mengalami kesulitan? Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu yang berkaitan dengan takdir mu'alaq. Ingat, takdir mu'alaq tadi apa saja? Kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Yang keempat, ceritakan pengalamanmu atau keluargamu yang berkaitan dengan takdir mubrom. Jadi takdir mubrom itu tadi kaitannya banyak ya, tentang usia, warna kulit, kematian, ya, dan sebagainya. Artinya kalian silahkan cari pengalaman baik diri kalian maupun orang lain yang kaitan dengan takdir yang tidak bisa dirubah. Kira-kira apa yang kalian dapat dari pengalaman itu, begitu ya. Kemudian yang terakhir, buatlah sebuah pantun karya pribadi yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Nah, pantun ini tidak boleh sama ya dengan yang ada di buku paket, harus berbeda. Artinya karya sendiri kalian silakan buat, semata-mata yang berkaitan dengan materi ini. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan bisa tanyakan secara japri. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian materi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.